Menjadi tersangka ke-16 dalam kasus mega korupsi Komoditas Timah, Harvey Muiz diduga menerima aliran dana triliunan dari mafia timah lainnya lantaran ia mengakomodasi kegiatan pertambangan liar dan minta jatah keuntungan dari sedikitnya 5 perusahaan timah di bawahnya. Ditambah dengan penghasilan Harvey dari perusahaan tambang PT Multi Harapan Utama, di mana dirinya duduk sebagai presiden komisaris pengusaha kelahiran 30 November 1985 itu seolah punya uang tak berseri. Setidaknya di usia muda, Harvey mampu membeli properti di dalam dan luar negeri, mengkoleksi mobil mewah, dan memanjakan keluarganya dengan gelimang kemewahan. Jika ayah lain hanya membelikan kado pesawat mainan untuk anaknya yang baru berusia setahun, Harvey Muiz mampu membelikan pesawat jet pribadi betulan untuk anak sulungnya. Kalau mobil tuh beli lagi. Sampai keluar artikel begitu, tapi bener artikel yang bilang katanya Harvey punya jet pribadi saat Apose gitu. Saya nggak ikut campur urusan suami. Sudah dalam perjalanan kita akan Gue tuh udah mengalami banyak hal yang bikin gue ngerasa gue tuh nggak bisa berpaling dari Tuhan gue, karena kalau nggak ada Tuhan gue ini, gue tuh bener-bener mungkin nggak bisa hidup sampai sekarang. Gue sangat bahagia sekarang, gue sangat bahagia, gue sangat bersyukur, gue bisa makan, bisa tinggal sama keluarga gue, semua saya tuh karena Tuhan. Karena ya gue tuh bukan siapa-siapa juga sih, gue bukan siapa-siapa dan gue nothing, tapi gue bisa sampai sekarang ini ya karena Tuhan gitu, karena kebesaran Tuhan gitu, karena gue beriman. Pada ulang tahun Sandra Dewi yang ke-40 pada 8 Agustus 2023 silam, Harvey memberikan kado mobil sport yang harganya puluhan miliar. Mobil itu 3 kali lebih mahal dari mobil sport yang dimiliki Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Tentu saja membandingkan koleksi mobil Harvey Muiz dan Sandra Dewi dengan koleksi mobil sejumlah selebriti memang terasa jumping. Pasalnya sebelumnya Harvey bukan pengusaha kaleng-kaleng yang bisa bangkrut hanya karena persaingan bisnis. Banyak yang menyebut hartanya tidak habis 7 turunan. Tapi siapa sangka harta yang dianggap tidak habis 7 turunan itu terancam ludes dalam sekejap. Pasalnya Satu Indonesia seolah sepakat untuk memiskinkan Harvey Muiz lantaran diduga menilep uang rakyat dan menyedot kekayaan negara lewat perusahaan tambangnya. Lalu benarkah pakar hukum mendesak Kejagung agar memberikan hukuman mati bagi koruptor kelas super kakap itu? Pada saat kita berbicara terkait dengan tipikor dan pidana pencucian uang, itu harus dibuat kronologis terlebih dahulu. Siapa yang menjadi dader, aktor utama, aktor intelektual? Siapa yang menjadi mad pleasure? Siapa yang hanya turut serta saja? Mereka lah yang tahu sebenarnya. Jadi harus dimappingkan. Kalau misalnya sangat aktif, ya itu adalah peran utama dan itu pidana mati sebenarnya. Tapi kalau mungkin pasif penerima, mungkin gereja, mungkin badan amal, atau mungkin pasangannya, mungkin orang tuanya, ya tidak bisa secara aktif. Mereka ancaman hukumannya pun tidak berat, hanya 5 tahun. Segera hukuman dilapis karena ini extraordinary crime. Jadi ada pemenjaraan, ada pidana denda, ada pidana sesuai dengan uang yang dikorupsi. Artinya apa? Kalau dikorupsi 270 triliun, kembalikan. Sita semuanya, rumahnya, asetnya, mobilnya, kapalnya, private jetnya. Mungkin dia punya bitcoinnya, mungkin dia punya kriptonya. Ambil semuanya untuk menutupi kerugian negara. Miskinkan segera. Ya tergantung dari pasal nanti yang didakwakan oleh penyidik kejaksaan, karena ini kan saya melihat daripada kronologisnya HM ini bukan menjadi tersangka utama, karena tersangka utamanya ini kan sudah ditetapkan jauh hari sebelumnya. Kemudian ini berkat daripada pengembangan kasus dan saksi-saksi yang didapatkan informasi oleh kejaksaan selaku penyidik yang ada di dalam ranah kasus yang dakwaan tersebut. Lalu benarkah sejak apartemen super mewahnya terancam disita, Sandra Dewi mengungsi ke rumah keluarganya di kawasan Jakarta Barat? Betul, dulu tinggal di sini selamanya beliau belum nikah, masih kumpul sama keluarga. Nah, begitu beliau nikah,
langsung pindah dibawa sama suaminya. Bos Anda sering ketemu, sering keluar bekerja, ketemu, itu aja ketemunya. Gimana orangnya, Pak? Bilangnya enak, sopan santunnya baik, perilakunya juga baik, sosialnya juga ada sama anggota-anggota security Permata Regency, bagus. Suka ini ya, suka ramah. Iya, ramah, nyapa gitu. Kalau ibunya gimana, Pak? Ibunya sama juga. Pokoknya keluarga beliau tuh nggak ada yang sombong lah ibaratnya, sama semua. Yang pasti ibunya masih masih di sini. Masih. Kalau udah lama pindah dari tahun 2015. Jika melihat hukuman 12 tahun penjara untuk penerima gratifikasi puluhan miliar Angelina Sonda, bisa jadi hukuman bagi Harvey Muiz dan komplotan mafia timah lainnya bisa 20 tahun ke atas atau seumur hidup. Setidaknya masyarakat dan sejumlah praktisi siap mengawal kasus ini sampai tuntas dan seadil-adilnya. Bahkan, sejumlah pengamat menilai nilai korupsi yang dilakukan Harvey CS bisa lebih dari 271 triliun. Lalu benarkah ada perasaan menyesal di wajah Harvey saat ia mengenakan rompi tahanan? Dan pada saat pose kanan kiri, apakah ada terlihat gerak-gerik badan yang agak sedikit justru takut, sedih atau apa dari gerak-geriknya? Sekali lagi, gerakan kayak alis, mata itu adalah gerakan yang sifatnya responsif terhadap pikiran. Jadi kalau misalnya dia berpikir tentang suatu hal dan kemudian ada respon tadi, apakah alis, apakah mata gitu, kita hanya bisa tahu kalau ada orang nanya saat itu atau orang ngomong dengan statement terus kemudian dia melakukan beberapa gerakan. Itu kita bisa tahu tuh kemungkinan dia merasa nyaman, nggak nyaman, takut segala macam bisa. Tapi kalau kita nggak tahu atau nggak ada respon dari luar, external trigger gitu ya, kita nggak akan pernah tahu dia rasa apa, berpikir apa. Kalau ada orang yang bisa bilang tahu, mungkin orang itu punya kemampuan telepatik gitu ya, yang bisa tahu pikiran orang. Tapi selain itu kalau kita pembaca ekspresi nggak bisa sebetulnya. Tetapi yang jelas ini orang masih punya kartu as. Yang kartu asnya itu apa kita nggak tahu bersama-sama gitu ya. Cuman pertanyaan saya, bisakah diusut benar-benar tuntas gitu? Dan para aparat penegak hukum dari kepolisian, jaksa, hakim dan sebagainya menunjukkan bahwa azas keadilan di Indonesia ini masih bisa dipercaya. Kan biasanya banyak yang bilang bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, atau yang punya duit. Nah, bisa dibuktikan bahwa itu tidak seperti itu nggak? Jangan asal ngomong doang. Dibawa ke mobil, Mas, kan ada scene itu tuh, dia dibawa oleh petugas masuk ke dalam mobil, kan sempat ada beberapa wartawan yang juga bertanya gitu, baik itu kabar atau pertanyaan yang hadir pada saat itu, juga tidak terlihat ekspresi ya, Mas ya? Enggak terlihat. Prosesnya satu terlalu cepat, dan kedua dia tidak berhenti sebentar untuk kasih komentar kan, langsung masuk aja udah, seperti itu. Sebelum menjadi pesakitan di Rutan Salemba, Harvey Muiz dikenal sebagai dermawan yang jor-joran mengamalkan sebagian hartanya untuk para karyawannya dan mereka yang membutuhkan. Sandra Dewi sempat menyebut bahwa dana amal suaminya di luar logika. Bahkan pesawat jet pribadi Harvey yang harganya setara dengan 3 jembatan yang dibangun Presiden Joko Widodo sekitar 271 miliar sering dipakai untuk kegiatan amal. Namun sekarang warganet berbalik menghujat Harvey Muiz karena korupsi dan kekayaan negara yang dikeruk suami Sandra Dewi itu juga di luar logika. Warganet mengecam kebaikan Harvey untuk menutupi kedok usaha haramnya. Kan lagi banyak orang minta bantuan gitu kan, maksudnya kayak minta pekerjaan, kemudian rumah sakit minta bantuan. Kadang-kadang dia misalnya amal segini, gue bilang banyak banget. Gue sering banget ingetin ke dia kalau beramal tuh inget-inget punya anak 2, anak kita cowok, gini-gini lah gitu-gitu lah. Maksudnya hal kayak gitu pun akhirnya gue jadi tahu ternyata dia banyak nolongin orang gitu. Cuman ya kenapa dia
apa ya, kayak kalau nolongin orang tuh di luar batas kemampuan gue untuk apa ya, kayak ini yang gue tahu soal Harvey ya. Misalnya ada seseorang minta dia, let's say maaf banget, dia juga nggak enak banget, dia minta misalnya sama Harvey, saya minta 100.000 rupiah. Harvey itu tipikal yang langsung, oh you know what, nih gue kasih 10 juta, abis itu tambah sama ini juga, jangan lupa ini juga dibawa, abis itu gue ada beberapa makanan yang bisa gue kasih ke lo, dan abis itu oh ya ini ada juga sesuatu yang bisa gue kasih ke lo juga. Itu Harvey banget gitu. Dan itu menurut gue maksudnya nggak ada manusia segila itu baiknya seperti Harvey. Siapapun yang menerima, mau istrinya, mau gereja, mau masjid, mau badan amil zakat, mau anaknya, pada saat dia menerima dugaan tindak pidana dari tersangka, itu harus disita. Dan kalau memang perannya cukup strategis, jadikan tersangka juga, karena dia tahu sebenarnya bahwa dia menerima uang ilegal. Tidak mungkin tidak tahu pasangan itu, pasti tahu. Nah, bagaimana caranya? Penyidik harus komprehensif melakukan penyelidikannya. Jangan tedeng aling-aling, jangan pandang bulu. Ya benar-benar harus dilihat dulu, benar-benar harus difikirkan lagi sampai benar-benar tahu gitu kalau uangnya itu memang halal. Buktinya yang kita lihat Harvey segimana diemnya, segimana kalemnya, segimana idaman banget lah ya para perempuan gitu, ditreatnya sampai segitunya. Ternyata jahat gitu kan, apalagi sampai harus ngerugiin negara dan lain-lain. Aduh, itu yang bikin jadi nggak nyangka gitu, diam-diam malah diam-diam menghanyutkan. Ya buat apa lu misalnya dari hasil korupsi hidup lu nggak tenang, pastikan lu was-was juga, ini bukan duit lu gitu. Jika Harvey Muiz menjadi tersangka ke-16 kasus mega korupsi komoditas timah, selebgram Helena Lim ditasbihkan sebagai tersangka ke-15. Lantas apa saja peran Helena Lim di jaringan mafia timah? Benarkah ia berada di bawah Harvey Muiz dan menjadi perpanjangan suami Sandra Dewi itu untuk melakukan pencucian uang?